Bayangkan sebuah peradaban prajurit barbar. Apa yang terlintas di kepala kalian? Kapak besar, wajah penuh darah, dan baju besi kasar yang dibuat asal-asalan, bukan? Selama berabad-abad, mitos populer sukses mencekokan kita pada satu narasi, bahwa bangsa Viking hanyalah petarung brutal yang mengandalkan otot, amarah, dan keberuntungan buta di medan perang. Secara logika teknologi, sebilah pedang yang kuat, lentur, dan setajam silet hanya bisa lahir dari tungku-tungku canggih abad modern. Namun, sejarah menyimpan sebuah anomali yang siap membuat para ilmuwan garuk-garuk kepala. Bagaimana jika ada satu pedang kuno dari abad pertengahan Eropa yang dibuat dengan teknologi masa depan? Sebuah pedang yang begitu murni, sangat lentur, dan memiliki ketajaman legendaris yang mustahil diproduksi oleh peradaban Eropa abad ke-9. Hari ini kita akan membongkar misteri Ulfberht, sebilah pedang legendaris yang memiliki sidik jari teknologi modern, ribuan tahun sebelum pabrik baja pertama di dunia resmi didirikan. Hingga hari ini, para ilmuwan telah menemukan sekitar 170 bilah pedang kuno yang tersebar di berbagai situs pemakaman dan dasar sungai di seluruh Eropa, mulai dari Skandinavian hingga ke pedalaman Rusia. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah semua pedang ini memiliki sidik jari yang sama, terukir dengan kombinasi huruf rahasia yang misterius pada bilahnya. Ulfberht. Ini bukan mantra sihir, ini adalah brand atau merek dagang paling elit dan paling ditakuti di awal abad pertengahan. Memiliki pedang dengan tulisan ini seperti memiliki jet tempur pribadi di medan perang. Sebuah simbol status, kekayaan, dan teknologi militer tingkat tinggi. Untuk memahami mengapa pedang Ulfberht ini dicap sebagai teknologi masa depan, kita harus melihat betapa primitifnya industri baja Eropa pada abad ke-9. Zaman dulu, para pandai besi Eropa tidak menambang biji besi dari pegunungan batu yang murni. Mereka mengandalkan apa yang disebut bog iron, atau zat besi rawa. Bayangkan aja, lumpur rawa yang mengandung endapan besi dikeringkan, lalu dibakar. Hasilnya, sebuah logam mentah yang sangat kotor, penuh dengan ampas, batu, dan zat pengotor yang disebut slag. Membuat pedang dari bahan ini adalah mimpi buruk geometris dan kimiawi. Logika pembuatan baja terletak pada keseimbangan kadar karbon. Jika tekanan karbonnya terlalu sedikit, besi akan menjadi terlalu lunak. Akibatnya, saat pedang kalian berbenturan dengan perisai musuh, pedang itu akan melengkung seperti pisang. Kalian harus menginjaknya di tengah pertempuran hanya untuk meluruskannya kembali. Sebaliknya, jika pandai besi memasukkan terlalu banyak karbon, besi akan menjadi keras tetapi sangat rapuh. Begitu berbenturan keras, pedang kalian akan hancur berkeping-keping seperti kaca. Selama ratusan tahun, pandai besi Eropa hanya bisa mengandalkan metode pattern welding, melipat dan menempa berkali-kali jalinan besi lunak dan besi keras agar pedang tidak mudah patah. Itu adalah metode kompromi karena mereka tidak bisa menciptakan logam yang benar-benar murni. Disinilah rahasia Ulfberht terbaring. Baja crucible. Mari kita gunakan analogi sains yang sederhana, memasak sup. Ketika kalian merebus sup daging, semua kotoran, lemak, dan busa dari daging akan otomatis mengapung ke permukaan saat air mendidih, bukan? Begitu kotoran itu mengapung, kalian tinggal menyendok dan membuangnya, sehingga kalian mendapatkan kuah sup yang benar-benar bersih dan murni. Prinsip yang sama berlaku pada logam. Satu-satunya cara untuk membuang seluruh ampas zat pengotor dari zat besi rawa adalah dengan mencairkan logam tersebut sepenuhnya menjadi cairan total. Ketika besi mencair seperti air, kotoran yang lebih ringan akan mengapung ke atas dan besi murni yang padat akan mengendap di bawah. Namun, ada satu masalah besar yang membuat para sejarawan syok. Agar besi bisa mencair sepenuhnya layaknya kuah sup, tungku pembakaran harus mencapai suhu ekstrim di atas 1500 derajat Celcius. Teknologi Eropa pada abad ke-9 atau zaman Viking sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk itu. Tungku tiup terbesar mereka saat itu hanya mampu menyentuh suhu sekitar 1100 derajat Celcius. Besi tidak mencair, ia hanya melunak menjadi gumpalan seperti spons. Secara kalkulasi sejarah, Eropa baru mampu membangun tungku yang mencapai suhu 1500 derajat Celcius pada masa revolusi industri abad ke-18, hampir 1000 tahun kemudian. Lalu bagaimana mungkin sebilah pedang dengan kemurnian baja crucible modern bisa digenggam oleh seorang prajurit Viking di abad ke-9? Dari mana teknologi yang melompati waktu 1000 tahun ini?
ketika para ilmuwan modern membawa pedang Ulfberht asli ke dalam laboratorium dan meletakkannya di bawah mikroskop elektron, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini bukan sekadar besi tua bercampur arang. Secara karakteristik kimiawi, pedang Ulfberht adalah mahakarya kemurnian logam. Kandungan karbonnya berada pada angka magis, sekitar 1%. Di dunia metalurgi, angka 1% ini adalah sweet spot, yaitu titik paling sempurna untuk menciptakan baja yang keras namun tidak rapuh. Yang lebih membuat para ilmuwan terperangah adalah tingkat kebersihannya. Sampel mikro pedang ini menunjukkan bahwa residu kotoran atau slag hampir bernilai 0%. Bilah pedang ini begitu murni, seolah-olah baru keluar dari laboratorium modern abad ke-21. Mari kita bedah sihir sains di skala mikro. Ketika pandai besi misterius ini memanaskan baja murni berkadar karbon 1% tersebut lalu mencelupkannya secara mendadak ke dalam air atau minyak yang disebut quenching, terjadilah sebuah keajaiban fisika. Kisi-kisi atom karbon mengunci atom besi yang sangat rapat dan sempurna, mengubah struktur molekul logam tersebut menjadi apa yang disebut para ilmuwan sebagai martensite. Struktur martensite inilah yang mengubah Ulfberht menjadi senjata super pada zamannya. Efek praktisnya di medan perang sangat mengerikan, yaitu anti patah. Saat pedang biasa akan bengkok atau hancur berkeping-keping karena berbenturan dengan perisai kayu berlapis besi, bilah Ulfberht akan melentur secara elastis dan kembali ke bentuk semula tanpa cacat sedikit pun. Daya tembus ekstrim. Ketajaman akurasi karbon yang membuat pedang ini mampu membelah baju zirah besi musuh seolah-olah itu hanyalah lapisan mentega tebal. Bagi musuh yang menghadapinya, prajurit Viking yang memegang Ulfberht tidak terlihat seperti manusia biasa. Mereka tampak seperti dewa perang yang memegang petir. Disinilah kita menabrak sebuah tembok besar yang disebut anakronisme sejarah, sebuah anomali di mana suatu teknologi muncul di waktu yang salah. Kita seringkali terjebak dalam kesalahan logika kolektif, sebuah asumsi bahwa peradaban manusia selalu bergerak secara linear. Kita mengira manusia zaman dulu pasti bodoh, dan kita hari ini pasti lebih pintar dari segala hal. Kita berpikir bahwa teknologi selalu berkembang maju selangkah demi selangkah, seiring berjalannya waktu. Namun, sejarah pedang Ulfberht menampar asumsi tersebut dengan keras. Eropa baru bisa memahami cara mengontrol karbon dan melenyapkan ampas kotoran untuk menghasilkan baja semurni ini pada abad ke-18. Tepatnya saat fajar revolusi industri menyingsing dengan ditemukannya tungku semen modern oleh Benjamin Huntsman. Jadi, secara logika kronologis, teknologi abad ke-18 ini seharusnya tidak boleh ada di abad ke-9. Keberadaan pedang Ulfberht di tangan bangsa Viking ibarat menemukan sebuah ponsel pintar utuh di dalam peti mati Firaun Mesir kuno. Ini melanggar hukum urutan waktu evolusi teknologi kita. Lalu, bagaimana teknik garis waktu yang rusak ini bisa dijelaskan? Jika bangsa Eropa dan Viking saat itu tidak memiliki teknologinya, dari belahan bumi mana teknologi masa depan ini diselundupkan? Jika bangsa Viking tidak bisa membuatnya dan pandai besi Eropa Tengah masih sibuk berkutat dengan lumpur rawa, lalu bagaimana ratusan bilah pedang super ini bisa berakhir di tanah Skandinavia? Jawabannya tidak melibatkan mesin waktu, melainkan sebuah jaringan perdagangan global yang sangat masif, rute perdagangan Volga. Data arkeologi secara konsisten menunjukkan pola yang mengejutkan. Sebagian besar pedang Ulfberht ditemukan di sepanjang rute sungai besar yang membelah Eropa Timur. Ini adalah jalan tol air bagi para pedagang Viking yang berlayar jauh ke selatan demi satu tujuan, bertransaksi dengan pusat peradaban paling maju saat itu, yaitu Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Kekaisaran Persia. Para prajurit utara ini menukarkan bulu binatang, budak, dan ember dengan ribuan koin perak dirham, serta sebuah komoditas militer rahasia yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas. Ketika komoditas militer rahasia itu dilacak lebih jauh ke hulu sejarahnya, kita akhirnya menemukan sang pemeran utama yang sebenarnya. Rahasia baja Ulfberht tidak lahir di barat, melainkan di timur. Teknologi ini dikenal sebagai baja wood, sebuah teknik pembuatan baja crucible yang aslinya dikembangkan oleh para metalurgis jenius di India Selatan. Berbeda dengan Eropa yang buntu di suhu 1100 derajat Celcius, orang-orang di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat telah berhasil menguasai rahasia desain tungku pembakaran bersuhu tinggi yang mampu dengan mudah menembus dinding 1500 derajat Celcius. Mereka memasukkan besi ke dalam wadah tanah liat tertutup, disebut crucible atau crucible, bersama dengan bahan kayu karbon. Hasilnya adalah ingot, atau batangan logam murni tanpa celah.
Batangan logam super inilah yang dibeli oleh para pedagang Viking di pasar-pasar Asia Barat, lalu diselundupkan kembali ke Eropa untuk ditempa menjadi senjata mematikan. Namun, di mana ada barang mewah yang sangat laku, di situ pasti muncul para pemalsu. Menariknya, analisis laboratorium arkeologi mengungkap sebuah fakta menggelikan. Tidak semua pedang Ulfberht yang ditemukan itu asli. Beberapa pedang memiliki kesalahan ejaan yang kentara pada prasastinya, seperti mengubah letak tanda silang menjadi plus VLF BERH plus T. Ketika diuji secara metalurgi, pedang dengan salah ejaan ini terbukti memiliki kandungan slag yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, ciri khas besi lokal Eropa yang rapuh. Mari kita gunakan pendekatan logika probabilitas atau teorema Bayes untuk membedah skandal pasar gelap abad pertengahan ini. Jika sebuah pedang memiliki ejaan yang presisi, probabilitas bahwa pedang tersebut adalah baja crucible murni dari timur sangatlah tinggi. Sebaliknya, jika seorang prajurit Viking membeli pedang dengan ejaan cacat di pasar gelap Eropa karena tergiur harga murah, kemungkinan besar dia sedang ditipu oleh pandai besi lokal oportunis. Mereka meniru brand terkenal tersebut, mencap besi mentah rawa yang rapuh dengan logo tiruan demi menaikkan harga jual berkali-kali lipat. Bayangkan keputusasaan prajurit tersebut. Ketika di tengah kecamuk perang, pedang bermerek yang dia beli dengan harga selangit tiba-tiba patah menjadi dua saat berbenturan dengan kapak musuh, hanya karena dia membeli produk replika KW super di pasar gelap. Penemuan dan analisis mendalam terhadap rahasia pedang Ulfberht pada akhirnya berhasil meruntuhkan dinding pembatas perspektif sejarah lama kita. Senjata super ini adalah bukti fisik tak terbantahkan yang mengubah cara pandang dunia terhadap masa lalu. Selama ini, budaya populer selalu membingkai bangsa Viking secara sempit, sebagai gerombolan perampok berambut gondrong yang kerjanya hanya menjarah biara-biara terpencil dan membakar desa-desa kecil di pesisir Inggris. Namun, keberadaan baja crucible murni pada pilah Ulfberht meneriakan kebenaran yang jauh lebih besar, globalisasi kuno. Bangsa Viking adalah salah satu penggerak roda ekonomi internasional paling dinamis di abad pertengahan. Jalur diplomasi dan perdagangan mereka membentang ribuan kilometer melintasi benua, menghubungkan hutan-hutan beku Skandinavia langsung dengan jantung peradaban emas Asia. Lantas, bagaimana proses akhir pembentukan senjata ini? Disinilah terjadi sebuah praktik yang bisa kita sebut sebagai spionase teknologi. Bangsa Viking tidak membawa pulang pedang jadi dari Asia Barat. Bahan baku mentah berupa batangan baja crucible dari India dan Persia inilah yang diselundupkan, disembunyikan di dalam kapal dagang, dan dibawa pulang ke bengkel-bengkel rahasia di Eropa Utara. Di sana, para pandai besi master yang bekerja untuk jaringan Ulfberht melebur ulang logam murni tersebut, membentuknya menjadi pedang bermata ganda khas Eropa, lalu menginstruksikan cap merek dagang elit mereka pada bilahnya. Ini adalah perpaduan sempurna antara material super dari timur dan keahlian desain dari barat. Dampak dari mata rantai perdagangan ini sangat masif bagi peradaban manusia. Tanpa adanya transfer teknologi yang menyelundupkan material lintas benua ini, lompatan besar dalam ilmu metalurgi global diprediksi akan tertunda hingga ratusan tahun lamanya. Pedang Ulfberht adalah bukti bahwa ketika dunia barat mengalami masa kegelapan sains, obor pengetahuan di belahan dunia lain tetap menyala terang dan berhasil menyalurkan seluruh jalur-jalur tak terduga. Sebuah pengingat berharga bahwa kemajuan teknologi modern yang kita nikmati hari ini, mulai dari jembatan baja raksasa hingga gedung pencakar langit, berdiri di atas fondasi pertukaran ide, nekatnya para pedagang kuno, dan sebilah pedang misterius yang melompati waktu 1000 tahun. Misteri besar di balik sebilah pedang Ulfberht pada akhirnya mengajarkan kita sebuah refleksi filosofi yang mendalam tentang sifat dasar peradaban manusia. Sesuatu yang kita sebut sebagai teknologi masa depan atau lompatan sains yang aneh, seringkali hanyalah potongan pengetahuan masa lalu dari belahan tempat lain yang sempat terlupakan oleh sejarah arus utama. Kemajuan peradaban tidak pernah berjalan secara linear dan egois di satu tempat saja. Dunia tidak bergerak maju karena satu bangsa lebih superior dari bangsa lain, melainkan karena adanya jalinan tak terlihat dari saling bertukarnya ide, kolaborasi teknologi, dan karya manusia yang menembus batas-batas benua serta samudra. Ketika Eropa terlelap dalam kegelapan, Timur menyalakan lentera sainsnya, dan dari sanalah percikan masa depan itu bermula. Sekarang, bayangkan diri kalian berada di posisi mereka.
Jika kalian hidup sebagai seorang prajurit di abad ke-9, apakah kalian rela menukar seluruh harta, tanah, dan koin perak kalian demi sebilah pedang masa depan yang bahkan belum tentu asli? Atau justru kalian memiliki teori atau analisis lain tentang bagaimana rahasia sains bajak Crucible Timur ini bisa bocor dan dikuasai dengan begitu rapi oleh jaringan pandai besi bangsa Viking? Tulis teori, analisis, dan isi kepala kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar anomali sejarah dan sains menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.